Masih ingat ketika Presiden Republik Indonesia memberi grasi kepada terpidana mati wanita bandar narkoba asal Australia. Waktu itu langsung ramai, heboh. Tapi apa yang dihebohkan? Apa yang diperdebatkan? Hanyalah mengenai dugaan bahwa Presiden memberi pengampunan atau pembebasan dari hukuman itu lantaran mendapat tekanan dari pemerintah Australia atau setidaknya lobi-lobi dari pemerintah Australia. Itu memang soal lain dan memang soal penting. Tapi bukan itu esensi utamanya. Banyak pula yang menilai ini sangat tak adil karena perbuatan mengedarkan narkoba itu kan adalah pembunuhan terhadap banyak orang dan pasti secara sengaja. Ini juga memang masalah lain dan sungguh-sungguh memang masalah. Lainnya lagi mempersoalkan mengapa terpidana orang luar yang diutamakan. Bukannya memberi grasi menyelamatkan terpidana warga sendiri. Ya, semua itu memang masalah. Karena dasarnya memang bermasalah. Berangkat dari yang salah, semua memang akan menjadi serba salah. Ya, memberi grasi itu memang salah. Grasi adalah salah kaprah dalam sistem hukum di banyak negara. Menyelamatkan terpidana tertentu, mengurangi hukuman hanya untuk terpidana tertentu, sedang semua terpidana lainnya tidak. Tentu itu tidak adil. Itu jelas-jelas ketidakadilan. Jadi pemberian grasi adalah ketidakadilan yang legal. Dan itu sangat mendistorsi, mengacaukan kepastian hukum. Ketidakadilan yang sah. Grasi adalah ketidakadilan yang sah. Ketidakadilan yang disahkan oleh konstitusi. Ketidakadilan yang dijalankan oleh presiden, kepala negara, yang semestinya adalah pemimpin tertinggi penegakan keadilan. Seharusnya sesuai konstitusi, presiden kepala negara menjadi panglima tertinggi, eksekutor tertinggi penegakan keadilan. Sesungguhnya grasi itu hanyalah melanjutkan tradisi monarki absolut. Bahkan monarki primitif. Di mana di zaman dulu itu keadilan bukan atau belum dihitung sebagai kewajiban penguasa. Belum dihitung dikonstitusikan sebagai kewajiban raja. Raja adalah wakil Tuhan, wali Allah, titisan dewa yang bisa sekehendak hatinya memberi grasi atau menjatuhkan hukuman. Jadi anugerah yang diberikan oleh Tuhan disamakan dengan pemberian oleh kepala negara atau raja. Itulah mengapa disebut grasi atau grace, gracia. Dalam perkembangannya memang di banyak negara sudah ada ketentuan, walaupun grasi tetap diberikan sebagai hak istimewa oleh presiden, biasa disebut hak prerogatif, tetapi itu diberikan oleh presiden berdasar pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 pun sudah begitu, sudah dikembangkan begitu, yaitu bukan sesuka presiden tapi ada pertimbangan Mahkamah Agung. Tetapi di luar soal bahwa biasanya Mahkamah Agung hanya menuruti presiden, bukan presiden yang menuruti pertimbangan Mahkamah Agung. Tetapi itu pun masih salah.
masih tetap membawa kesalahpahaman fundamentalnya, yakni ketidakadilan oleh negara. Artinya ketidakadilan oleh presiden hanya digeser menjadi ketidakadilan oleh lembaga-lembaga negara. Tapi sama-sama tetap ketidakadilan juga. Nah, pengurangan atau penghapusan hukuman harus hanya oleh hakim yang puncaknya di hakim Mahkamah Agung. Tetapi Mahkamah Agung pun tidak sekedar mempertimbangkan dan apalagi menganugerahkan. Itu bukan anugerah. Melainkan harus melalui proses peradilan, harus berupa vonis. Itu bukan anugerah. Jadi bukan dianugerahkan,